Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Namun sebelum itu, siapkanlah alat tulis, persiapkan diri kalian, dan yang utama yaitu berdoa terlebih dahulu agar setiap kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Untuk materinya anak-anak, silahkan kalian catat hal-hal yang sekiranya dianggap penting atau pengetahuan yang belum kalian pernah dapatkan atau ketahui sebelumnya. Sebelum pembelajaran, yuk kita sama-sama dengarkan lagu Padamu Negeri karya Kusbini. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa membedakan arti Pancasila sebagai dasar negara dan arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Lalu, kalian juga diharapkan untuk bisa menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang terakhir anak-anak, diharapkan kalian juga mampu untuk menjelaskan akibat jika suatu negara atau bangsa Indonesia ini tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup. Ya, kita lanjut ke materi. Seperti yang Ibu jelaskan di minggu yang lalu anak-anak, bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa yang berguna untuk mengatur setiap penyelenggaraan negara. Nah, lalu apa sih bedanya Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam setiap penyelenggaraan negara. Contohnya, dalam membuat sebuah aturan, segala peraturan yang dibuat atau yang berlaku di Indonesia ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi, peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Contoh lebih jelasnya anak-anak, negara Indonesia ini mengharuskan setiap warga negaranya untuk menganut agama atau keyakinannya. Dan tidak meyakini adanya Tuhan itu sangat dilarang, atau yang sering dikenal dengan ateisme. Hal tersebut sejalan dengan peraturan yang ada di negara Indonesia, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan hal tersebut sangat sejalan dengan sila ke-1, yaitu sila ketuhanan. Nah, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sehingga masyarakat ini bisa menilai sendiri apakah tingkah laku yang dijalankannya itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Namun anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mengarahkan kita kepada kebaikan. Oleh karena itu, kita harus selalu menaati dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya ada di alinea keempat yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki dasar dan pedoman dalam bernegara, berbangsa, yaitu Pancasila, yang isinya yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kiranya jelas anak-anak bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa dasar dan pedoman bangsa Indonesia ialah Pancasila yang harus kita jaga dan juga harus kita pertahankan.
Yang perlu kalian ketahui anak-anak bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila ini sangat berkaitan satu sama lain. Sila 1 ini menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan sila 2 ini dijiwai oleh sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Artinya, sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sila ke-1 itu diwujudkan juga dalam sila berikutnya, yaitu sila kedua. Demikian juga dalam sila ketiga. Semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sekalipun kita berbeda-beda, bukan berarti perbedaan itu menjadi membuat kita untuk berpecah belah. Justru perbedaan itu kita jadikan sebagai pemersatu sesuai dengan isi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, paham ketuhanan yang Maha Esa juga diwujudkan dalam sila keempat, yang mana semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat atau berkuasa dalam negara Indonesia, di mana kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ini dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Itu artinya, Pancasila ini mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Nah, siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nah, lalu apa sih akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Nah, setidaknya ada 3 akibat atau dampak negatif yang bisa timbul jika suatu negara ini tidak memiliki dasar negara. Dampak tersebut adalah yang pertama, negara tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Suatu negara bisa hancur anak-anak jika tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup. Karena negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi misi, dan juga cita-cita yang ingin diwujudkan secara bersama-sama. Sehingga masyarakat ini tidak berpegangan pada nilai-nilai kehidupan dan akhirnya dapat hancur. Akibat yang kedua yaitu lebih rentan terkena konflik. Dampak lainnya adalah masyarakat ini lebih rentan terlibat dalam konflik. Karena memang tidak ada nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakatnya untuk hidup tentram, aman, serta damai. Dan akhirnya sistem pemerintahan akan terganggu. Dan lebih parahnya, ini tidak ada sebuah pedoman yang bisa mengeluarkan pemerintah dan masyarakat dari konflik tersebut. Hal ini semakin diperparah karena negara tersebut itu tidak memiliki sebuah pedoman atau nilai yang membimbing masyarakat dan pemerintah untuk bisa keluar dari konflik tersebut. Dan akibat yang ketiga yaitu sulit untuk maju dan juga berkembang. Negara yang tidak memiliki dasar negara ini akan sulit untuk maju dan berkembang. Kenapa? Karena tidak adanya cita-cita, visi misi, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, masyarakat dan pemerintah tidak memiliki rasa saling percaya dan upaya untuk memajukan bangsanya. Nah, selanjutnya anak-anak di sini ada mengenai arti penting Pancasila. Apa sih arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia? Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Salah satu syarat untuk bisa mendirikan sebuah negara ialah dengan adanya atau terbentuknya dasar negara, sehingga para pendiri negara telah memikirkan hal tersebut. Maka dengan itu ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila ini memegang peran penting dalam berdirinya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Nah, selanjutnya, apabila Indonesia ini tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara, dikhawatirkan negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, arti penting Pancasila juga bisa dilihat dari kebermaknaan Pancasila yang menjadi dasar bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, serta lainnya. Dan yang terakhir, apabila negara Indonesia ini tidak adanya dasar negara atau Pancasila, maka akan sering terjadi konflik yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran bagi bangsa Indonesia. Yang perlu kalian ingat anak-anak bahwa Pancasila ini merupakan amanah untuk kita semua yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Oleh karena itu, kita harus sama-sama untuk melanjutkan perjuangannya dengan membela, menjaga, dan juga mempertahankannya sampai kapanpun. Cukup sekian pematerian hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak video ini dengan baik. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.